Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Komit Berjuang nan jauh di sana, genap dewan jajaran, pengurus, seluruh jamaah tanpa kecuali yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini yang alhamdulillah di sini cerah, semoga di sana cerah nggih. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini tak lepas dari dingin, musim dingin nggih. Yang penting enggak ada badai nggih, nggih. Lalu mendoakan mugi-mugi mboten enten badai tetep kok nggih. Nggih, semuanya tak lepas dari kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam mari kita haturkan ke junjungan Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah semuanya, yang memberikan jalan yang lurus, yakni ad-dinul hanif wa huwa dinul Islam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang ketiga, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jamaah Komit Berjuang yang tetap konsisten, yang berjuang benar-benar teruji, karena panjenengan di sana sesibuk apapun menyempatkan untuk thalabul ilmi. Karena kita ketahui bahwa thalabul ilmi ini adalah salah satu ibadah di dalam agama kita yang kita cintai sebagai sebuah pahala yang luar biasa. Karena kita ini beribadah tanpa ilmu maka akan sia-sia. Kita rajin tahajud tapi tidak kita ngilmuni. Kita rajin puasa tapi kita tidak ngilmuni. Kita rajin bersedekah tapi tidak kita ilmuni. Maka nanti perbuatan itu kurang fadilahnya. Bahkan pada satu momen tertentu itu menjadi muspro bahasa Jawanya, sia-sia. Nah, makanya mencari ilmu ini kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, minal lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari buayan sampai kita ke liang lahat. Artinya, thalabul ilmi ini adalah sepanjang masa. Nah, saya menyampaikan sekali lagi apresiasi kepada panjenengan semuanya, jamaah Komit Berjuang, sekali lagi yang berkenan untuk menyempatkan waktunya bersama-sama thalabul ilmi. Aplaus untuk panjenengan semuanya, nggih. Nggih, luar biasa panjenengan sedaya. Saya salut banget nggih kalau ada pengajian-pengajian yang sifatnya online seperti ini nggih. Meskipun jenengan nyuwun sewu nyambi kasarane nggih dengan segenap upaya untuk mengatur waktu, monggo. Ini tidak masalah. Yang penting jenengan dalam hati, dalam komitmen iltizam, niat nawaitu thalabal ilmi. Ngoten nggih, sareng-sareng kula nggih semanten ugi niat cari ilmu juga. Baik niku mukadimahipun. Baik, yang kedua ini kita melanjutkan materi kewirausahaan kita ya. Insya Allah nanti materi pagi hari ini nanti akan di-share. Ada dua materi, yang pertama tentang kewirausahaan ya, umum maupun dalam konteks dalam agama Islam. Kemudian nanti yang kedua itu ada materi dari saya, itu terkait dengan peluang-peluang usaha yang bisa kita sambi, yang bisa kita ikhtiarkan pada saat kita berada di luar negeri, di mana usaha-usaha itu punya potensi penghasilan yang ya insya Allah ya istilahnya ya lumayan lah seperti itu. Di samping nanti ketika panjenengan sudah berada di tanah air, bisa berbisnis yang sesuai dengan kemampuan panjenengan. Ada dua materi itu nanti monggo bisa di-share, nanti akan saya serahkan kepada Ibu pengurus, nanti panjenengan share saja, dan nanti untuk pertemuan berikutnya juga bisa ada pertanyaan-pertanyaan, dan saya membuka diri untuk sharing
berbagi ilmu, berbagi pengalaman, nanti baik dalam momen online sekarang maupun nanti di luar waktu, tentunya nanti japri. Baik ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di kajian kewirausahaan Ahad pagi ini, kita ingin flashback dulu ya. Kalau kemarin kita membahas persoalan-persoalan muamalah tatbikiyah ya, muamalah yang sering terjadi di lingkungan kita sehari-hari ya. Dan kita menemui berbagai macam persoalan ketika kita berinteraksi dalam hal uang dengan sanak saudara kita, teman-teman kita, ataupun siapapun lah. Nah, itu pasti kita menemui berbagai masalah. Kemarin ada yang hutang piutang, ini sing lumrah ya. Jadi kita ini hutang piutang nih kalau enggak macet ya hilang kan. Dan artinya kalau macet itu biasanya masih ada komunikasi, masih ada silaturahmi. Kalau sudah menghilang ya ini yang kita repot. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita konsep menjalankan muamalah di dalam agama Islam? Nah, muamalah di dalam Islam itu basicnya itu melengkapi ibadah-ibadah kita. Jadi muamalah kita sehari-hari dalam urusan dunia khususnya ini adalah melengkapi investasi kita untuk membawa amal sebanyak-banyaknya di hadapan Allah, kan seperti itu. Sehingga ketika kita berbisnis, tentunya yang menjadi titik sentral kita itu harus karena Allah. Nah ini, makanya kenapa kadang kita diuji Allah di tengah perjalanan dalam bermuamalah. Terkadang memang kita ini di dalam berbisnis, dalam hati kita, dalam perilaku kita sehari-hari, kadang kita belum menggantungkan diri semuanya kepada Allah. Akhirnya, wallahu alam, Allah memberikan ujian-ujian di dalam bisnis kita. Makanya saya pribadi mengajak saya dan panjenengan semuanya, ketika kita berinteraksi kaitannya dengan apapun di dalam lingkup muamalah, ibadah, dan lain sebagainya, semuanya kita gantungkan diri kita kepada Allah. Insya Allah, kalau awal mulanya baik, semuanya kita niatkan karena Allah, kita menggantungkan diri kita, roh kita, jiwa kita, jasad kita kepada Allah, insya Allah di dalam perjalanan usaha, ikhtiar kita, insya Allah selalu dalam naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara masalah bisnis, ya pasti kita akan diuji oleh suatu tantangan. Karena ketika berbisnis, kita pasti akan melakukan, kalau yang bahasa keren itu kan ada SWOT. Nah, nanti ini pun dengan googling ya mbak lah, apa SWOT. Artinya ketika kita berbisnis itu, kita di sana pasti akan melihat tantangan, peluang, dan lain sebagainya. Makanya itu ketika kita sebelum bisnis, selain kita menguatkan diri kita, menggantungkan diri kepada Allah, maka diantaranya kita harus menganalisa usaha itu punya potensi untung apa untung kan. Nah itu dianalisa. Nah itu adalah kita punya jiwa namanya berwirausaha. Sehingga berwirausaha itu yang pertama tadi kita menggantungkan diri, menyiapkan diri untuk ibadah. Yang kedua ya kudu ngilmoni. Nah ini. Nah, artinya syarat yang kedua kita harus mempunyai ilmu. Nah, ilmu ini bisa kita dapat dari kita bisa membaca, mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Dan yang ketiga, ilmu itu bisa kita lihat secara langsung. Bahasanya kasunyatan. Jadi kita melihat langsung usaha itu. Sehingga kita dapat ilmu dan dapat pengalaman. Seperti itu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan dalam berusaha. Saya menyampaikan ini di awal, kenapa Bapak Ibu seluruh jamaah semua? Karena panjenengan nantinya, misalkan berbisnis, baik di saat ini ketika panjenengan berada di luar negeri, di tanah perantauan, ataupun nanti panjenengan ketika sudah kembali ke Indonesia, ke tanah air, panjenengan akan minimal resikonya. Sehingga kita ketika memulai bisnis tidak membabi buta tadi itu. Misalkan yang kita ikut-ikutan, oh teman saya usaha ini kok berhasil ya, jenengan ikut-ikutan. Tanpa penjenengan itu
memahami bahwa setiap usaha, setiap rezeki itu adalah kuasa daripada Allah. Rezeki itu kuasa daripada Allah. Makanya kita ketika memulai suatu bisnis, sekali lagi saya ulang-ulang lagi, kita kembalikan bahwa ini adalah bagian kewenangan dari Allah. Jadi niat kita memang harus kita gantungkan kepada seperti itu. Nah, bagaimana sih dalam konsep Islam itu kita niat usaha? Yang jelas ya, ketika kita berniat dalam berbisnis ini, ya kita tidak boleh hanya punya tujuan untung saja. Nah, ngeten nggih. Kenapa? Islam ini memberikan jalan tengah. Ya, memberikan jalan tengah. Jalan tengahnya bagaimana? Jadi tadi usaha itu ya untuk bekal kita di akhir. Kita mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, mengumpulkan investasi di dunia sebanyak-banyaknya, kita niatkan untuk mencukupi kebutuhan dunia, pun juga kita meniatkan semuanya itu kita kembalikan untuk investasikan kita di akhirat. Makanya sebagai seorang muslimah ketika berbisnis itu tadi, kita selain di ilmu ini tadi, kita memang ada sebuah misi. Misinya adalah misi ibadah. Ini misi kita ibadah, bukan hanya mencari keuntungan semata. Kalau kita mencari keuntungan semata, yang terjadi apa? Kita akan membabi buta. Oh, ini halal, ini haram, ini syubhat. Nggak akan tahu bedanya halal, nggak akan tahu bedanya syubhat, nggak ada tahu kita bedanya haram. Itu kalau niat kita hanya mencari untung. Tapi kalau kita ini meniatkan diri karena Allah, ibadah karena Allah, maka ketika kita bisnis, ini kita akan punya ikhtiyat, punya kehati-hatian. Ini aku akad nipu orang enggak ya? Oh, saya begini ini merugikan orang enggak ya? Ada ridhonya apa tidak? Nah, inilah makanya di dalam Islam itu punya jalan tengah. Sehingga kita untung, orang yang kita ajak bisnis juga tidak dizalimi. Seperti itu. Nah, ini saya taruh di depan ini agar kita nanti ketika berbisnis ataupun penjenengan saatnya yang sudah terjun ke dalam dunia bisnis, itu juga kita bisa mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Oh, bisnis saya begini gimana? Ibaratnya, oh aku kok usaha amen rugi, amen dihapusi uang dan lain sebagainya, ya. Oh, mungkin niat saya dulu kurang pas. Oke, saya tak tajud di dunia. Saya tak memperbaharui niat lagi. Monggo, itu seperti itu. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu juga saya alami, Bu. Jadi ketika saya ngomong begini ini memang juga berdasarkan fakta yang pernah saya alami ketika saya rugi ratusan juta rupiah ketika bisnis besi saya bisnis di sini sekarang nih partnership sama Bank Jatim Syariah itu tentang samsat, itu menjadi agen samsat, itu saya juga pernah rugi dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada bisnis. Saya mengevaluasi diri ketika saya ini sering dihapusi uang itu, what happen ya? Ada apa ya? Apa yang terjadi? Ma muskilat, apa yang menjadi masalah? Kita evaluasi, mungkin aku begini, saya niatnya begini. Nah, itu selalu kita evaluasi diri. Dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian yang diberikan kepada kita dalam bisnis ini saya yakin tidak melebihi kemampuan kita. Sehingga ujian yang datang kepada kita misalkan berat banget menurut kita, sebetulnya ya itulah dengan kemampuannya di atas itu. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dalam pergerakan bisnis kita, di dalam operasional sehari-hari kita itu berbisnis, kita ini diuji oleh Allah. Dan anggaplah bahwa ujian itu ya bagian untuk membesarkan bisnis kita atau usaha kita. Ngaten nggih, Bapak Ibu sedaya jamaah, sehingga kita ini menempatkan diri ketika diuji oleh Allah oleh berbagai hal itu kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan dan lain sebagainya. Maka yang pertama kita salahkan ya diri kita sendiri. Seperti itu. Sehingga kalau kita ini tidak melihat pada orang lain kesalahan itu, tapi pada diri kita sendiri, maka dengan cara seperti itu kita akan bisa
punya kemampuan untuk merubah. Oke, seperti itu. Kita punya kemampuan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Makanya inilah yang disebut di dalam bisnis itu ada soft skill. Soft skill itu kemampuan memanage diri, ya, spiritual kita, emosional kita, gitu, ruh kita. Ini bagian dari soft skill kita. Makanya nanti kalau sudah hard skill itu sing kemampuan bisa kita lihat. Oh, saya dagang cakep-cakep, manajemennya bagus, pencatatannya bagus, koneksinya ke sana kemari bagus. Dan itu baru hard skill kita nanti akan terdukung oleh soft skill kita, hati kita yang betul-betul kuat di hadapan Allah. Jadi seperti itu, nggih. Baik, Bapak Ibu, seluruh jamaah komit berjuang. Di sini saya akan menyampaikan ya beberapa peluang yang sekiranya bisa panjenengan lirik lah ketika panjenengan berada di luar negeri. Tapi ini saya kira sudah familiar di panjenengan semuanya. Ya, sangat familiar lah di jenengan semuanya. Bisnis apa saja yang kira-kira bisa panjenengan jalankan itu. Dari seluruh, mohon maaf sebelum saya lanjut ke materi kedua ini, panjenengan ini rata-rata di sana sudah punya bisnis apa belum nggih Bu nggih? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Kira-kira di antara belum nggih? Belum, Bapak. Oh, belum nggih. Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Yang sudah, semoga usahanya semakin maju dan berkembang ya, amin. Yang belum terprovokasi untuk segera berbisnis, tapi sekali lagi sebelum jenengan mulai, jenengan harus nyun sewu, harus memperkaya ilmu, menambah pengalaman, dan memulainya jangan langsung besar, kecil-kecil dulu. Ini saya berbagi sharing saja. Saya dulu itu ketika bisnis itu loh Bu, kita jadi kemitraan ngingu pitik nih loh, ayam itu loh ya. Saya startup saya itu mulai dengan teman saya. Teman saya itu kebetulan dikaruniai oleh Allah rezeki yang banyak. Beliau ini punya modal banyak. Beli ayam, ya, kemitraan itu kan memang ada ada jumlah yang harus dipenuhi kan gitu. Beliau kemitraan tapi saya enggak, karena saya beli hanya 100 ekor, beliau karena kemitraan minimal itu 1.500. Padahal sama-sama startup ilmune podo. Saya mulai dari kecil, beliau mulai dari langsung volumenya besar. Apa yang terjadi? Akhirnya saya mengevaluasi. Jadi ketika bisnis itu dimulai dari sebuah emosional itu kemampuan emosional quotient-nya itu terlalu terburu-buru. Akhirnya ya ketika dia kena musibah, ya biasa kalau musim penghujan itu momoknya pengusaha ayam itu banyak penyakit dan lain sebagainya. Akhirnya beliau gulung tikar 1.500 ekor. Saya kurang berhasil di hanya 100 ekor. Sehingga upama saya rugi, ya rugi, ya ngengklang, ya sedih gitu. Tapi kan nilainya nggak terlalu besar. Beliau memulai dengan 1.500, itu uang banyak. Ya akhirnya beliau mengurung diri sampai seminggu di kamar, itu bahaya. Makanya ketika kita berbisnis, itu secara operasional kalau saran saya, jangan main volume besar dulu. Volume kecil dulu, kita buat belajar, sehingga ketika nanti ada progres, ada perkembangan dari usaha jenengan itu step by step, kecil demi besar. Nah itu nanti akan enak prosesnya. Jadi ibaratnya orang itu kita menikmati proses gitu loh. Nah seperti itu. Nah ini baik saya sampaikan Bu nggih, nanti apa saja sekiranya yang bisa dilakukan oleh jenengan ketika akan memulai usaha itu. Ya, maksud saya jenis-jenis usaha lah ya, peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan jenengan. Kalau penjenengan berada di luar negeri, yang jelas jenengan usahanya ya lebih kepada yang berbasis online, ngaten tak Bu? Online. Karena kalau yang offline berhadapan dengan
pembeli langsung, itu kan bermasalah karena di sana aturannya kan tidak boleh jualan kalau nggak salah ya. Jenengan keluar jualan seperti itu kan nanti bermasalah kan. Tapi kalau online ini ya basisnya dengan HP ya, dengan gadget. Saya kira jenengan masih bisa seperti itu. Tapi ya tentunya jenengan ketika bisa mengatur waktu dengan sebaiknya biar tidak ada konflik dengan juragan panjenengan kan. Baik, nopo kinten-kinten yang bisa dilakukan oleh kita, oleh panjenengan juga. Ini ada satu, jenengan pasti sudah sering dengar itu tentang dropship ya. Pun ngertos ya, pun sering mendengar ya, jual beli sistem dropship gitu ya. Jadi dropship itu kan sistem jual beli di mana penjual ini menjualkan produk ke orang lain tanpa harus nyetok barang yang dimaksud. Jadi panjenengan hanya fokus menawarkan barang-barang ke calon pembeli gitu. Terus nanti kalau ada pembeli, maka panjenengan meminta yang suppliernya yang punya barang itu untuk mengirim ke pembeli tadi. Jadi istilahnya jenengan itu bahasa kasarnya itu makelare lah gitu. Jadi cyber ini ya sama dengan makelar. Oh ini ada barang bagus, jenengan tawar nih orang, nanti dia itu closing, jenengan dapat untung, dikasih fee dari yang menjualkan itu dropship. Dan sekarang itu sudah banyak sekali kan sistem dropship secara online yang ditawarkan. Namun yang terpenting, jenengan ketika dropship ini menjualkan barang ini, menjualkan barang, jenengan syarat yang pertama memang harus ngerti produknya dulu. Produk yang dijual kepada orang ini, ya jenengan harus tahu, jangan jenengan tidak ada pengetahuan tentang produk itu. Misalkan nyun sewu, jenengan menjualkan skincare ya, misalkan bedak nopo gitu, jenengan ya harus tahu dulu barangnya. Oh bedak ini saya pernah mencoba, barangnya bagus, oke lah, jenengan menghubungi pada pihak dropship, ini produk kamu bagus, ini saya tawarkan, nanti kalau ada orang yang membeli otomatis jenengan mendapatkan fee. Nah seperti itu. Nah akad model dropship seperti ini dalam kajian Islam bagaimana hukumnya? Ini boleh saja ya. Jadi dropship itu kalau dalam Islam itu, dalam fikih muamalah itu disebut dengan akad salam ya. Salam itu pengiriman, jadi ya akad salam sama. Jadi di sini boleh dan tidak ada masalah. Namun ada beberapa syarat tadi, ya. Jenengan selaku pihak yang makelar yang menjualkan barang itu, jenengan harus tahu barangnya. Jangan sampai jenengan menjual barang tapi menjual gambar. Nah, itu, bahasanya seperti itu. Oke, ketika kita menjual itu pasti pakai media gambar. Oke, benar. Tapi setidak-tidaknya jenengan dengan produk itu jenengan sudah pernah melihat secara langsung. Sehingga ketika jenengan menjual itu tidak ada unsur horor ya. Unsur tipu-tipu nggak ada. Seperti itu, oke. Saya yakin ini sudah banyak yang kawan-kawan di sana yang melakukan praktek jual beli sistem dropship ini. Oke, jadi boleh, yaitu dalam fikih muamalah disebut dengan akad salam. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan di luar negeri atau di sini ya, yang bisnisnya basisnya online. Yang kedua afiliasi, penjualan sistem afiliasi. Nah ini juga sudah sering dilakukan orang, saya yakin. Affiliate marketing itu menjualkan produknya orang ya dengan sistem bagi hasil. Nah bisnis ini mirip saja dengan dropship tadi, tapi lebih simpel ya, lebih simpel. Karena yang mengurus pemesanan barang ke supplier itu sudah yang punya barang gitu loh. Dan affiliate ini mudah, hanya kita tinggal klik-klik, misalkan ada linknya, itu jenengan kemudian dikasih linknya oleh si penjualnya. Jadi jenengan hanya share link. Sudah pernah dengar loh nge-share linknya ini. Misalkan affiliate itu bisa jenengan di Shopee, di Tokopedia, itu kan ada membuka program affiliate juga.
Jadi jenengan itu menjualkan barang yang ada di Shopee, nah jenengan dikasih link itu jenengan kasihkan ke teman jenengan, kenalan jenengan, teman jenengan itu demen, dia klik. Nah sudah, yang ngurus tuh yang penjualnya, jenengan ujuk-ujuk wis oleh transferan sekian persen dari affiliate marketing. Nah, tinggal istilahnya sarser link saja. Nah ini mudah. Nah affiliate ini apa akadnya di dalam syariah? Nah ini bisa kita tinjau kebolehannya dengan menggunakan akad ju'alah. Nah ini ju'alah itu apa ya? Memberikan suatu pekerjaan kepada orang. Nah jenengan itu sebagai orang yang meminta pekerjaan, ju'alah di sini ya. Jadi di mana merchant itu orang yang menjualnya itu sebagai ja'il ya, kan gitu. Terus jenengan itu sebagai afiliatornya. Dan barangnya itu disebut dengan an-amil. Ya, itulah. Jadi ibaratnya jenengan nganggur nih, misalnya jenengan nganggur, aku tak jaluk pekerjaan jualkan ini, jenengan dikasih link afiliasi tadi. Terus jenengan sarser di media sosial, di TikTok, di WA, di Instagram dan sebagainya. Ada orang yang tertarik dengan produk itu sudah diurus oleh orang yang punya afiliasi tadi. Jenengan hanya share link saja. Jenengan nanti biasanya akan dikasih gitu, website itu. Jenengan buka, jenengan penjualannya sekian. Ada orang yang beli sekian orang. Itu ada di situ semuanya. Nah ini sudah banyak ratusan program afiliasi. Nah hanya saja catatannya sama dengan jual beli tadi yang dropsite ya. Jenengan harus pertama ya harus jujur dengan kondisi barang. Jenengan sudah mengecek barang dan jenengan barang itu juga sudah memakai, idealnya seperti itu. Sehingga jenengan menjual barang itu ibaratnya tidak menjual kucing dalam karung. Artinya jenengan betul-betul jujur terhadap kondisi barang. Seperti itu, okay. Ini namanya afiliasi marketing lah. Kulo kia Mbak, dalam hal ini sampai hari ini kulo nggih aktif Bapak Ibu semuanya. Jual beli sistem affiliate marketing ini. Nggih, karena ini tidak mengganggu kita ya, tidak mengganggu pekerjaan kita. Misalkan saya itu jualan besi, kemudian saya ngopeni opop yang kopontren itu, kemudian saya ngajar, ngaji dan lain sebagainya, nggak mengganggu karena basisnya itu dari HP gitu loh. Saya share di Facebook, saya share di misalkan di status ya, di status WA, status story di Instagram dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini ternyata ya alhamdulillah lumayan hasilnya, ada orang yang membeli ke kita, ya alhamdulillah ya dapat fee dan afiliasi gue itu hanya share link ya. Itu nanti di materi saya itu contoh yang saya share itu afiliasi produk digital. Sekarang itu kan eranya digital Bu. Jenengan jualan apapun itu enaknya sekarang tuh pakai namanya marketplace. Kita pakai sistem online. Karena apa? Ya murah, kita jualan di online tuh murah. Pajak yang masih belum pasti. Jadi kita nggak ada pajak sampai saat ini. Kita nggak nyewa bidak, gitu. Kita nggak kesana kemari wirawiri transport dan sebagainya. Cukup kita memantau dari HP. Jadi bisnis online ini masih menjanjikan sekali di era digital. Jadi itu di materi saya itu saya contohkan afiliasi produk digital saya sendiri ya. Saya contohkan saya sendiri nanti karena ini ya tajrib. Jadi terbukti memang di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela kita ini punya tugas tanggung jawab, tapi di sisi lain jiwa bisnis kita selalu memberontak untuk bergerak gitu loh. Sehingga makanya pesan daripada agama, pesan dari Al-Quran tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu ya bisa kita capai dengan kita itu bergerak dengan bisnis tidak berpangku tangan gitu. Jadi HP itu kita manfaatkan untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita. Kebaikan akhirat dengan share link yang misalkan ceramah dakwah dalam bisnis dengan share
afiliasi jenengan, produk jenengan. Ya bisa kosmetik, bisa apa dan lain sebagainya. Kalau saya produk tuh hari ini yang saya senang itu produk yang model digital, ya. Misalkan orang mau jual beli, kita misalkan pengen memasarkan produk, itu ada namanya produk tools untuk FB Ads, tools untuk Shopee, Tokopedia yang di marketplace nasional itu, dan produk-produk yang lain yang orang yang suka dengan membuat konten di TikTok ya, untuk kebaikan ya catatannya, konten di YouTube. Nah, itu mereka juga butuh orang pengen membuat konten itu, dia mikir itu kadang ada kesulitan dia, aku nggak konten apa ya gini-gini. Nah, di produk digital itu diberikan salah satu tips dan solusinya, bahkan toolsnya. Tools itu alat yang bisa mendongkrak kegiatan membuat bikin konten. Jadi memang pengetahuan kita itu harus kita upgrade, ngoten nggih para jamaah, kita upgrade itu. Jadi meskipun kita ini nyun sewu sudah usia kepala 4, jadi seperti saya kepala 4 mau kepala 5 ini wis nggak kalah karo cah nom, ngoten lho Bapak Ibu nggih. Karena ini juga ya untuk kita, untuk tambahan income kita seperti itu. Jadi jangan kita berpangku tangan gitu loh. Karena apa? Banyak peluang dan prospek yang bisa kita kerjakan. Nah, ini jenengan lihat sendiri, nanti bisa jenengan klik ya. Yang saya jual itu apa saja. Saya punya link di mana punya landing page di situ untuk menjual barang-barang secara online. Nah, ini gambaran jenengan ini biar terprovokasi, maksud saya. Mungkin jenengan rodok ramudeng niku wau. Itu nanti ada sendiri jenengan ilmunya, ya. Jadi intinya apa? Saya ingin membangkitkan, ingin memberontakkan jiwa kewirausahaan jenengan. Jadi jiwa bisnis jenengan itu biar memberontak untuk segera punya penghasilan sampingan itu. Dan usaha kita yang kita kerjakan tidak mengganggu kesibukan kita sehari-hari, dan penjenengan juga akhirnya sebagai seorang wirausahawan. Karena kajian kita tujuannya ke sana, ya. Jadi selain kita mengkaji ilmunya, kita berbagi pengalaman dan outputnya, gitu. Karena kita ngaji kan harus ada hasil, output namanya. Jangan sedikit demi sedikit nyicil punya usaha, kan nggak? Jadi maksud kita seperti itu. Nah, baik, lanjut yang ketiga, ya, Bapak Ibu, para jamaah semuanya. Ada namanya kita reseller. Nah, ini sudah reseller itu ya wes pokoknya kita kulak barang, kita jual, ya, seperti itu reseller ya. Hampir sama juga dengan dropship. Cuma reseller itu biasanya ya harus stok barang. Semakin kita beli barang banyak, maka harganya akan grosir. Jenengan itu ngambil itu barang secara grosir, kemudian jenengan menjual secara ecer, itu reseller. Nah, di sini memang harus ada stok. Nah, jenengan harus ada stok. Wes sama dengan toko lah. Ini sama dengan toko online dan offline juga. Jenengan misalkan pengen jualan, tadi saya ulangi lagi karena banyak ibu-ibu ini jamaahnya yang berbau ibu-ibu, ya skincare, kemudian misalkan tas, pakaian dan lain sebagainya. Itu jenengan kalau jadi reseller ya otomatis membeli dengan cara grosir, menjual dengan cara ecer, sehingga disitulah margin keuntungan yang bisa didapat oleh penjenengan. Hukumnya gimana? Ya boleh, karena ini ya baik, ya hukumnya sama tadi dengan yang dropship itu kita ada juga bisa kita masukkan kategori al-bai', ya jual beli seperti itu. Deh, saya kira itu deh Bapak Ibu semuanya. Mungkin meskipun penjenengan banyak yang belum mudeng dengan sistem bisnis online ini, saya ingin menyampaikan bagi yang jamaah-jamaah belum tahu bahwa untuk usaha online ini menurut saya itu menjadi pilihan yang pertama sebelum kita berdagang jualan secara offline. Sekali lagi saya sampaikan, kalau online itu kita bebas waktu, bebas tempat, dan simple cara kerjanya, cuma ngotak-ngatik HP, klak-klik HP, gitu, pencet-pencet HP. Tapi kalau offline itu membutuhkan sebuah
infrastruktur dan padat modal biasanya. Jadi harus punya bidaknya, harus punya manajemen dalam hal ini SDM itu harus ada yang nunggu. Gitu kalau jenengan tempat dari rumah dan tempat kerja jauh, jenengan butuh transport. Terus kalau nanti kelihatan jenengan usaha berkembang, nanti ada surat cinta dari perpajakan, jenengan akan didatangi oleh dinas penanaman modal dan lain sebagainya, Dispenda, seperti itu pengalaman saya seperti itu. Tapi kalau online, kita itu seolah-olah nggak nyapo-nyapo, ternyata kita dapat income, meskipun itu ya sesuai dengan kinerja kita. Tapi setidak-tidaknya ya kita ada income, ada pemasukan. Ngaten nggih? Baik Bapak Ibu sedoyo, saya kira itu untuk materi kewirausahaan saya yang pertemuan kedua ini. Monggo nanti kita bisa saling bertukar pikiran saja seperti metode sebelumnya. Jenengan silahkan tanya yang muskil, yang ada hal yang mengganjal di dalam hati jenengan, monggo disampaikan terkait dengan tema saya pagi hari ini ataupun yang umum tentang fikih muamalah, monggo silahkan. Atau nanti bisa melebar ke yang fikih ibadah, selama saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Lek mboten saged GPR. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Monggo waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo moderator. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Nggih, Ibu. Saya Wati Indarti dari Lampung. Sekarang mau mulai bisnis pertanian di bidang pertanian. Yeah. Memang pernah kemarin itu sempat kita ada perkebunan pisang ya, meludak pisangnya itu sampai nggak bisa Cavendish apa? Bukan. Pisang biasa, pisang lokal. Oh, Ambon dan sebagainya itu, oke. Pisang lokal. Kalau di Lampung itu namanya pisang tanduk. Pisang tanduk. Terus kemarin karena corona nggak bisa mengeluarkan produknya itu karena sampai saking meledaknya, karena kita menanam 3 hektar kalau nggak salah itu 3 hektar. Terus nah ini sekarang itu sudah dihabiskan, kembali lagi mulai harganya mulai biasa sedikit naik ya. Terus yang menjadi pertanyaan saya sekarang mulai lagi bisnis di bidang pupuk kandang. Ini pupuk kandang, kompos gitu. Pertanyaan saya, tadi Bapak menjelaskan adanya online di bidang berbagai kosmetik ada dan sebagainya itu. Bisakah kami dari bidang pertanian itu masuk menjadi linknya, sepertinya bisa ngeser-ngeser berbagai produk di pertanian seperti itu. Siap. Hukumnya kita itu untuk memproduksi pupuk kandang bagaimana? Karena kan prosesnya di situ ada pengeringan, ada terus menjadikan dari kotoran ya, dari kotoran sapi dan berbagai macam unggas dan sebagainya itu diproduksi seperti itu. Hukumnya seperti apa? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini langsung saya jawab apa ditambah lagi satu tuntas begitu. Pertanyaan Bapak Ustadz. Monggo satu lagi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwianti dari Ponorogo, Jawa Timur, Bapak. Yang saya tanyakan, saya pernah mendengar kalau penanaman saham itu termasuk riba. Apakah itu betul, Bapak Ustadz? Gitu aja pertanyaan saya. Soalnya saya ada itu di swalayan gitu, Bapak, pendirian swalayan, terus kami menanam saham gitu. Tapi kok setelah menanam saham itu mendengar ulasan bahwa penanaman saham itu termasuk riba. Itu gimana, Bapak? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ustadz langsung dijawab. Langsung jawab, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama saya jawab dari Ibu Wati di Lampung, ya. Yang pertama pertanyaan, bagaimana hukum tentang berbisnis pupuk kandang. Jadi bisnis dari kohe, kotoran hewan dan lain sebagainya. Itu dan sejenisnya maksud saya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara promosi yang terbaik dari bisnis ini. Oke. Itu kesimpulan saya. Yang pertama, masalah hukum. Jadi gini, ini sudah menjadi tren saat ini. Ini bagian dari pengembangan teknologi pertanian. Oke. Kita ini kembali kepada kekayaan hayati, kita kembali kepada back to nature, kembali ke alam. Di mana kita dalam operasional pertanian ini kita sudah berangsur-angsur menjauhi komponen-komponen zat kimia ketika kita bertani. Dan akhirnya ditemukanlah sebuah ramuan produk yang berbasis back to nature tadi. Di antaranya adalah memaksimalkan limbah. Nah, kita punya peternakan pasti ada limbah. Limbahnya berupa kotoran hewan yang paling banyak. Nah, ini dimaksimalkan dengan sebuah metode, dengan sebuah teknologi. Sehingga ini sangat membantu para petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Nah, ini. Hukumnya yang pertama saya mengambil dari Basul Masail yang sering kita lakukan di lingkungan NU ya. Di lembaga bahasa Mas NU. Itu sudah lama sekali kita bahas. Intinya gini, Bu. Niatnya pertama, jenengan ketika memasarkan kotoran hewan ini, dalam jual beli barang najis itu memang tidak boleh. Oke. Jenengan niatnya jangan jual belinya. Di sini jenengan berpindah kepada akad yang namanya akad memberikan upah dari proses memproduksi itu. Jadi jenengan misalkan punya ini kotoran hewan, ya ini yang utuh dulu. Tapi kalau sudah kemudian difermentasi dan lain sebagainya, itu sudah lain lagi karena itu sudah di sana sudah ada proses. Dengan kalau lebih lanjut lagi dengan kaji itu sudah di proses lagi itu najisnya itu berkurang. Maksudnya masih ada. Nah, yang paling aman jenengan yang jelas diniatkan jangan menjual kotoran hewan, jangan menjual barang najisnya. Tapi yang jenengan jual adalah sebuah pupuk yang sudah berproses dilakukan oleh banyak manusia, di mana jenengan ini sudah bergeser kepada akad namanya ijarohnya. Nah, seperti itu. Ini hampir sama dengan jenengan itu jual beli uang misalkan. Kita jangan menjual uangnya, uang dengan uang riba, gitu. Tapi kalau jenengan itu ongkos antrinya di bank, jenengan membayar ijaroh, ya ini kan nanti menjelang hari raya itu kan mesti banyak orang jual pinggir jalan itu. Akad deh jenengan jangan akad jual beli uang, tetapi akadnya adalah memberikan upah kepada dia yang sudah berkorban untuk mendapatkan uang itu di bank, antri seperti itu. Sama dengan yang kaitannya dengan barang najis itu, kita memberikan sebuah ongkos ketika ini diproses menjadi ini. Nah, ini bisa jenengan jual bahasanya tenaga nih jenengan untuk orang yang membeli itu, sehingga bisa ready siap pakai. Seperti itu nggih. Jadi ini masalah niat ketika kita menjual, Bu nggih. Jadi seperti itu, jenengan akadnya ijaroh saja yang paling aman nggih. Pada satu titik yang namanya fermentasi itu ada yang bisa pada titik najisnya sangat sedikit, itu bisa ada teknologinya juga. Tapi yang paling aman, saya ulangi lagi, jenengan jangan menjual, jangan baik jual beli barang najis, menjual kotoran jangan, tetapi jenengan minta jasa dari proses ini menjadi sebuah pupuk namanya akad ijaroh. Clear ya Bu? Jadi hukumnya boleh ketika kita ijaroh saja. Yang kedua, bagaimana mempromosikan
ini produk kita yang berupa pupuk kandang ini, yang jelas gini Bu, ketika jenengan punya produk yang bagus, di mana punya kelebihan dibandingkan dengan kompetitor, dengan pesaing jenengan, maka saya pastikan produk itu bisa laku, karena punya kelebihan dibandingkan dengan kompetitor, pesaing yang lain. Misalkan, jenengan produknya itu yang cair, apakah yang kental atau yang model butiran-butiran, monggo. Nah, ini menjadi kelebihan jenengan sendiri. Biasanya ada yang memasarkan sistem cair, ada yang memasarkan butiran-butiran. Nah, jenengan harus meningkatkan menjadi produk di mana produk ini punya kelebihan dibanding yang lain. Ini kata yang perlu jenengan garis bawahi, harus punya nilai lebih daripada yang lain. Misalkan ini lebih bagusnya untuk tanaman A, lebih bagusnya untuk tanaman B. Nah itu ketika jenengan punya kelebihan dibandingkan dengan yang lain, jenengan bisa memakai pola pemasaran dengan dua cara, offline dan online. Kalau tadi online, kita itu enteng, enak, hanya otak-atik di komputer, pakai aplikasi, gitu. Jenengan bisa meng-up-kan dengan FB ad, kemudian jenengan Instagram ad, dengan TikTok marketing dan lain sebagainya. Itu insya Allah akan menjadi viral itu produk jenengan. Ya memang ada biaya di sana. Untuk memasarkan secara online ada biayanya. Tapi di awal saja biayanya itu. Nanti kalau sudah viral ya sudah tinggal share aja, orang akan aku gitu loh, mari gawe produk ini alhamdulillah sawitku sing biasane engkri-engkrian gawe iki loh, aku punya pupuk ini kok bagus ya gini-gini, jajal. Artinya jenengan juga bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk menjadi reseller tadi. Itu cara online. Jenengan nanti silahkan belajar namanya digital marketing ya. Saya itu kursus digital marketing itu full 1 bulan penuh. Jadi yang saya garap itu FB advertising. Jadi jenengan harus punya halaman. Setelah punya halaman, jenengan bisa mengiklankan bekerja sama dengan Facebook sesuai dengan budget keuangan jenengan. Itu bisa di Instagram dan sebagainya. Termasuk yang saya jual tadi itu, saya jual online afiliasi, itu salah satunya menjual tool-tool untuk penjualan seperti itu. Karena ini diminati oleh para pedagang online. Dan yang kedua yang cara offline. Cara offline ini lebih banyak, kalau menurut saya offline itu ya mouth to mouth, dari mulut ke mulut enaknya. Ketika jenengan itu sudah punya produk yang lebih bagus daripada pesaingnya, maka dari mulut ke mulut pasti akan terjangkau. Jadi kalau secara offline itu ya jenengan menggunakan sales. Ada 1 orang sales yang jenengan tugasi untuk door to door, masuk ke orang yang punya pertanian, ini dan sebagainya. Kalau dipadukan antara offline dan online enak. Orang yang sales tadi yang berkeliling tadi, dia tinggal ngasihkan link. Pak jenengan link niki jenengan persani ini kelebihannya ini web saya ini. Kemudian yang sudah sukses ini enak sudah. Seperti itu. Kalau offline itu ya konvensional, pasti pakai cara sales kan seperti itu. Dititip-titipkan di toko-toko pertanian, dititip-titipkan di jamaah-jamaah, jenengan harus presentasi dan sebagainya, itu offline. Kalau online tadi kita manfaatkan periklanan Facebook saja. Jenengan memanfaatkan periklanan Facebook itu. Jenengan misalnya 1 bulan ngiklan 1 juta, insya Allah itu sudah ada hasilnya. Itu saya punya halaman yang khusus menjual itu, namanya Maden Shop itu. Itu alhamdulillah itu untuk memasarkan produk-produk itu ya cukup membantu. Karena sebagian orang ini ya, sebagian besar ya, itu kan punya HP, dan menurut data, ya kalau kita menurut data itu, apa
yang paling banyak dibuka aplikasi itu? Ya paling banyak itu Facebook. Yang kedua WhatsApp. Makanya Facebook itu juga kerjasama sama WhatsApp. WhatsApp sudah dibeli oleh Facebook. Sehingga ketika kita beriklan tuh bisa lewat WA bisnis. Nah itu seperti itu. Dengan WA-nya harus sudah WA yang bisnis. Nah seperti itu bisa untuk ngiklankan. Dengan bayar sehari misalkan 12.000, 13.000, 20.000 itu bisa menjangkau ratusan orang. Katakanlah 1.000 orang, 10%-nya berapa? Itu insya Allah sudah ada yang closing, ada yang tertarik. Nah seperti itu. Jadi apakah punya kemungkinan bisa dipromosikan secara online? Sangat-sangat terbuka lebar, Bu. Dengan cara produknya jenengan tuh satu bisa dipertanggungjawabkan dan terbukti. Otomatis karena ini sebuah produk pertanian, jenengan harus punya izin setidak-tidaknya dari dinas terkait, dinas pertanian dan lain sebagainya. Terus biasanya kalau obat-obatan ini memang ada pengawasan sendiri, perizinan sendiri. Tapi untuk menyiasati Bu, menyiasati biar ini ya, biar jenengan tidak izin diurus karena menghabiskan banyak. Ditulisi aja jenengan itu produknya itu untuk kalangan sendiri, Kalau untuk ditulisi untuk kalangan sendiri itu bisa kita berkelit dan mengelak ketika ada dinas terkait menyambangi jenengan. Oh ini masih Pak, ini saya pasarkan di internal saya, teman-teman saya, ini masih penjajakan. Nanti kalau sudah booming saya urus itu begini-begini. Ngoten mawon Bu, itu tips-triksnya seperti itu. Tapi yang jelas jenengan harus memaksimalkan produk jenengan dulu, bahwa produk jenengan bisa bersaing dengan produk yang sama milik orang lain. Nggih, wallahu a'lam ngoten nggih Bu nggih. Kinten-kinten pripun? Alhamdulillah, terima kasih Bapak, jelas banget. Nggih. Monggo nanti bisa japri saya kalau masalah teknik-teknik seperti itu nggih. Teknik marketing yang via online nanti saya kasih gambaran nanti. Oke, insyaallah. Oke. Kembali yang pertanyaan kedua nggih. Ibu Sriwiyanti Ponorogo leres nggih, tentang hukum saham. Jadi ngeten Bu, saham itu sekarang itu kita pilah saja. Saham yang sederhana dan saham yang sudah landing di pasar saham. Ya, yang sudah landing di pasar saham. Maksudnya di pasar saham itu ya di bursa efek sama. Nah itu yang saham-saham yang landing, artinya yang sudah terdaftar di bursa efek itu memang saham dari perusahaan besar. Nah di bursa efek itu ada dua, saham yang syariah dan ada saham yang konvensional. Bila jenengan tertarik untuk bermain saham, itu bisa jenengan mulai titip saham di bursa efek yang syariah, perusahaan yang mengeluarkan unit syariah. Nah nanti banyak kok. Jadi kalau yang landing di bursa efek syariah itu jenengan bisa pakai aplikasi ini. Brokernya bisa, kalau yang terkenal itu Ajaib, itu kan jenengan klik di Play Store itu Ajaib, itu broker yang bisa menyalurkan dana jenengan untuk membeli saham syariah. Saya juga punya aplikasi, saya juga bermain saham Bu. Jadi saya titip uang sekian, nggak banyak, 500.000, 1 juta saya titipkan di Ajaib. Ajaib saya minta ini untuk saham yang syariah saja, silahkan. Nanti kita ada laporannya di HP kita itu lewat aplikasi Ajaib itu kita akan dapat laporan. Oh, ini uang Bapak sudah berkembang sekian. Oh, uang Bapak mandek karena usaha yang dititipi ini bisnisnya kurang berkembang. Seperti itu. Itu tidak masalah, hukumnya halal boleh. Ini sudah sesuai di SN ya. Dewan Syariah Nasional. Jadi itu sudah dikaji bagaimana saham yang syariah itu. Berarti untuk kegiatan usaha yang tidak haram. Misalkan ini perusahaan di bidang yang tidak bergerak di bidang yang haram-haram. Seperti itu. Sudah enak saja kita
tinggal pakai. Nah, yang kedua, saham yang tidak lending, yang tidak berada di bursa efek. Nah, seperti jenengan ada toko tadi, jenengan titip. Untuk mendirikan toko, pemilik toko membuka saham bagi siapapun investor yang pengen masuk untuk membesarkan toko. Satu lembar misalkan harganya 10.000, silahkan masyarakat beli berapa lembar. Nanti bagi hasilnya sekian. Nah, makanya di sini harus kita kaji. Nah, kalau yang konvensional itu unsur ribanya biasanya ada kalau konvensional. Ya, karena saham sendiri itu sebetulnya bisa kita kategorikan mudhorobah. Mudhorobah itu bagi hasil. Saat kita mengeluarkan dana sekian, nanti ada laporan dalam 1 bulan sekian kita dapat hasil, apakah kita untung, apakah kita buntung, itu akan dilaporkan di dalam biasanya rapat umum pemegang saham, RUPS namanya. Nah, dalam toko itu biasanya akan dilaporkan juga secara langsung maupun online. Itu jenengan akan dikirimi, Pak, Bu, jenengan sahamnya berapa lembar? 1.000 lembar. Sekian ratus juta jenengan titip untuk toko ini. Nah, kita alhamdulillah toko sudah mendapatkan untung sekian, jenengan dapat untung ini. Nah, oke lah. Jadi ketika jenengan menitipkan saham menjadi investor toko itu, nah itu akadnya apa? Kalau akadnya umum ya sama dengan kita akad umum kayak bank konvensional itu. Jadi kalau itu mungkin sedikit ada unsur ribawinya, karena di situ kita nggak tahu pasti bagaimana cara operasionalnya gitu. Jadi kalau menurut saya, Bu, kalau sudah kadung ikut invest, menjadi investor dengan membeli saham di toko tersebut, mudah saja, Bu. Itu sebenarnya tinggal mengganti akad saja. Pak, ini biar syariah, biar sesuai dengan fikih muamalah, ini saya akadnya mudhorobah, nggih. Jadi saya titip sekian, kita keuntungannya berapa persen, nisbahnya berapa persen, ini seperti ini. Nah, itu nanti bisa jenengan baca lagi bagaimana mensyariahkan akad yang tadi konvensional. Karena di dalam saham maupun bank dan lain sebagainya itu sebetulnya hanya di akad. Hampir sama operasionalnya di lapangan antara bank syariah dan konvensional, hampir sama. Cuma yang membedakan karena akadnya tadi. Jadi insya Allah peluang-peluang masih sangat terbuka untuk kita itu ikhtiyat, hati-hati. Karena sekali lagi urusan muamalah ini bukan ibadah mahdhah, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkan dalam muamalah ini, kita masih boleh-boleh saja. Maten Bu nggih, wallahu alam. Kinten-kinten pripun Bu Sriwiyanti, monggo kalau masih ada mungkin. Nggih, insyaallah sampun jelas Bapak. Insyaallah sampun. Nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih Bapak penjelasannya. Jenengan yang sewu, ketika jenengan titip saham itu jenengan dikasih kontraknya atau Bu? Enggak dulu. Itu ada sudah lama sekali Bapak, udah 10 tahun lebih. Tapi sekarang masih jalan, Bu? Masih jalan, dividennya itu setiap tahun sekali Bapak. 1 tahun sekali. Setiap tahun, setiap tahun dividen dibagian, tapi nanti biasanya ada laporan 1 bulan. Biasanya yang ada rapat RUPS toh, seperti itu. RUPS pun tidak harus offline, biasanya online, biasanya ini. Ya, yang penting ini aja Bu, kalau untuk ikhtiyat jenengan, saya sarankan jenengan ke manajemen, Pak Bu, saya tolong ya, khusus yang saya akadnya mudhorobah ya, tolong dicatat akadnya mudhorobah begini-begini, karena saya niatnya ya pengen ini ada tambah berkah gitu aja. Nanti paham itu. Orang-orang yang memanage sebuah keuangan, semuanya banyak yang sudah dibekali dengan ilmu fikih muamalah. Saat ini pegawai bank ini meskipun orang nyantri, orang mondok, orang apa, winter nih masalah akad-akad syariah. Insya Allah lebih aman. Monggo berkembang terus nih saham itu. Amin, Allahumma amin.
Amin ya Rabbal alamin. Matur suwun Bapak. Nggih, sami-sami monggo. Yang lain barangkali masih ada, nggih, monggo saya ikut Ibu moderatornya kalau masih Assalamualaikum ada waktu. warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ini saya Yati dari Jawa Timur Malang, Bah, mau bertanya. Oh, nggih, Kemarin Yati. saya nggih. Nggih, kemarin saya ditanyai apa itu teman, Bang, nggih. Nggih. Itu bagaimana hukumnya untuk meminjam uang di bank, Bang? Itu dibuat usaha dan sama bikin rumah itu, Bang. Itu bagaimana hukumnya, Bang? Nggih. Itu tadi pertanyaan saya, nggih, Bang. Terima kasih atas jawabannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi ini ada korelasinya dengan yang tadi dengan Ibu Bianti yang Ponorogo. Jadi sebetulnya gini, Bu. Sekarang ini lembaga keuangan ini sudah dibekali dengan dua sistem. Sistem yang konvensional. Ini di Taiwan, Pak, orangnya, Bah. Usaha di Taiwan itu banknya bank di Taiwan itu. Bukan syariah, bukan bank syariah. Nggih, bukan bank syariah. Nggih. Nah, ini. Usaha di Taiwan, buka toko, ngoten. Ya. Jadi saya mungkin menyampaikannya di tengah-tengah saja, Bu. Bahasa di tengah-tengah itu saya menyampaikan enggak kuwereng banget. Yo enggak permisif banget. Artinya terlalu membolehkan enggak. Jadi gini. Kalau penjenengan mendengar kajiannya Gus Baha itu tentang bank konvensional, okay. Beliau itu tidak gampang mengharam-haramkan akad kita di bank umum konvensional. Apalagi yang jenengan berada di negara yang mana negara itu bukan negara yang mayoritas muslim. Sehingga sistem keuangannya otomatis yang berlaku secara konvensional. Jadi ngeten, Bu. Kalau bakunya kita hutang piutang itu, ketika kita hutang nggih kepada siapapun, kepada orang maupun kepada bank. Nah, ketika uang dengan uang, artinya uang itu kemudian mana, yaitu memang ada unsur ribanya. Ketika jenengan hutang 10 juta, jenengan harus bungani dalam 1 bulan itu sekian persen, misalkan 100.000. Ya itu uang itu riba gitu. Tapi sebetulnya kalau dalam akadnya itu dalam syariah itu nisbah. Kenapa? Itu bagian daripada keuntungan usaha bersama gitu. Sehingga bank ini sebagai pemilik modal, agar uangnya dia itu berkembang, mencari partner namanya nasabah. Nasabah bisnis, you ada bisnis, tak biayai, ayo kita kerjasama bagi hasil. Bagi hasil ini kemampuan berapa? Sekian persen dari hasil kita. Nah, cuma kan bedanya kalau syariah itu kan nggak langsung dipatok. Nah, itu karena ya namanya usaha itu naik turun, nggak dipatok. Tapi ada namanya rate-nya, namanya usaha itu sudah ada pertimbangan. Ya rata-rata pasti punya keuntungan sekian, maka bagi hasilnya sekian. Dan jadi sebetulnya tadi saya ulangi tadi, operasionalnya itu hampir sama bank syariah dengan bank konvensional, cuma itu akadnya. Gitu. Jadi gini, kalau bisa, ini aja Bu, ini bahasa saya itu ya omong klobot. Neng manajemennya bank situ, ya tolong ini saya dengan jenengan ini jenengan pihak jenengan ini saya akad mudharabah ya, jadi bagi hasil gitu. Meskipun tidak sempurna itu, tapi jenengan ada niat di dalam hati jenengan untuk kesyariah. Gitu. Meskipun itu operasionalnya sulit karena mereka nggak ngerti piye gaya akad syariah, bagaimana kontraknya, mesti nggak ngerti. Tapi jenengan matur saja secara lisan. Ini saya begini ya, ini kalau dalam Islam namanya mudharabah. Jadi saya pinjam uang ini bukan pinjam, kita kerjasama. Saya bukan ariyah, akadnya bukan ariyah. Ariyah itu pinjam atau gain atau utang-utang bukan. Tapi akadnya kita mudharabah ya, qardul hasan. You sebagai orang yang
investor, saya sebagai pekerjanya, sebagai yang menggerakkan ini. Terus nanti ya oke lah, keuntungan kita, rate-nya saya bisa memberikan keuntungan sekian. Itu begitu sebagai nisbahnya. Wis ngoten mawon Bu, soalnya ya repot karena posisi jenengan di luar negeri. Jadi gini, meskipun itu nggak boleh, tapi ya 100% bahasanya seperti itu. Artinya apa? Di dalam hati jenengan, himmah jenengan berusaha pinjaman ini tidak jatuh kepada pinjaman yang tidak syariah. Itu aja. Saya itu juga dulu hutang piutang itu ya sering Bu ke BRI, jenenge usaha gimana lagi. Nah, dapat modalnya itu ya ke BRI, BRI-nya ya BRI umum. Tapi saya matur ke siapa itu petugasnya dan sama manajemennya, Mbak, ini aku AKT ini ya gini-gini. Meskipun ya di dalam kontraknya nggak ada, tapi secara lisan setidak-tidaknya kita berubah ke sana. Baru kepada pinjaman yang kedua, saya bergeser ke Bank Jatim Syariah. Hingga saat ini sehingga saya menjadi mitranya Bank Jatim Syariah. Saya masih punya hutang Bu di bank itu sama, tapi di Bank Jatim Syariah. Jadi seperti itu Bu. Ini sebagai ikhtiyat namanya, sebagai kehati-hatian kita. Seperti itu. Oke. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi mboten kereng-kereng maksud saya tidak berani ansih 100% haram. Saya tidak berani. Karena di situ sebetulnya secara operasional itu sama-sama kita untung. Artinya ketika diberi modal ini saya bisa mengembangkan ini, saling menguntungkan. Cuma hanya saja di situ akadnya kok uang dengan uang itu berarti. Tapi sekali lagi saya ulangi, di dalam hati jenengan ada kerentek bagaimana ini akad ini bisa menjadi qardul hasan. Wallahu alam. Nggih Bu, monggo. Nggih. Oke, Bang, satu kali lagi nggih Pak Suntene. Kemarin kan juga itu ditanyain nggih. Dia kan nikah sama orang sini nih Pak. Pas akad nikahnya itu pakai syahadat yang masuk Islam. Tapi sekarang tuh setelah nikah sudah lama kembali lagi kalau sembayangan itu yang suaminya tuh ya sembahyang seperti orang Taiwan sini. Tapi kalau mau minum itu dia doanya syahadat Pak. Mau makan ya syahadat, mau minum ya syahadat, tapi sembayang orang sini gitu Pak. Ngoten pripun Pak? Beliau secara lisan mengakui keluar dari Islam apa enggak? Nggih, dulu pas waktu nikah katanya itu masuk Islam Pak. Masuk Islam orang ini. Nggih. Kan orang namanya syahadat itu kan biasanya juga sebagai tanda bukti kan dikasih sertifikat sama pengurus jamaah muslim di sana biasanya kan sebagai orang mualaf kan gitu. Nah, nikah di Indo Pak, nikahnya ke Indo Pak nikahnya di Indo. Terus yang sewu, beliau secara lisan tuh mendeklarasikan saya sudah bukan beragama Islam apa tidak? Lu nggak kirakan nih Pak gitu. Betul ya. Anggap saja betul. Ini ke teman saya. Anggap aja betul. Kula husnudon. Nah, kula husnudon Islame KTP ngoten mawon nggih. Ngoten mawon, jangan didoakan keluar. Jadi gini loh Bu, makanya di dalam Islam itu ada namanya muslim yang muhsin, yang muslih, ada muslim yang fasik. Fasik itu gimana? Secara akidah dia masih berstatus orang Islam. Karena dia masih meyakini Allah itu adalah Tuhan saya, Nabi Muhammad itu adalah Nabi saya, Nabi terakhir. Itu namanya orang masih melekat dengan Islam. Tapi dia fasik. Dan fasik itu sholat arang-arang, bahkan melalaikan, zakat ora tak gelem. Bahwa rukun Islam ini loh, boten dilakoni. Ini bukan fasik. Tapi dia itu masih mengakui keislamannya. Nah itu. Makanya hukumnya di sini adalah hukum muslim yang fasik. Gitu. Hukum muslim fasik itu ya tetap dihukumi sebagai orang Islam, bukan orang kafir. Hanya saja dia adalah fajir, orang yang berdosa. Jadi masih ada iman gitu. Jadi mau nanti di neraka kan ya sih ada kemungkinan kembali ke surga karena masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Nabi. Mboten mawon menghukumi orang karena kita nggak tahu persis loh Bu ya. Karena itu bahasa hati ya, bahasa hati kita nggak bisa
gerusa-gerusu untuk menghukumi. Kalau saya pribadi, saya menghukumi beliau masih seorang muslim, tapi dia mungkin muslim yang fasik, yang belum menjalankan agama itu seutuhnya. Kita doakan saja semoga beliau dan kita semua dapat hidayah. Baik, amin, Allahumma amin. Amin. Oke. Sambil namanya orang mu'alaf itu harus didakwai. Dakwahnya bukan apa? Dakwah yang terbaik itu dengan al-qudwah al-hasanah, yakni dengan memberi contoh perilaku yang baik. Jangan langsung kita memberikan sodoran-sodoran hukum kepada beliau. Wah, kamu ini kafir, kalau kamu seperti ini, kamu musyrik, apain. Jangan. Kita itu dakwahnya jangan seperti itu. Oke. Yang halus lah. Oke. Wallahu alam, Bu. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Terima kasih. Sami-sami, Bu Yati. Terima kasih Bu moderator nggih. Monggo Ibu, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komit berjuang yuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallah. Allahu Akbar. Barakallah. Ya Bapak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah. Di sini saya Siti Uliatin dari Banyuwangi. Bapak ingin bertanya itu soal bisnis kecil nih Bapak, sembako. Nah itu yang saya ingin tahu dan mempunyai angan-angan atau masih mencari ilmu. Ya di desa saya itu ada toko sembako gitu, tapi kan belum besar seperti itu. Yang saya dengar kalau di desa itu umumnya kan bayar hutang seperti itu nggih Bapak Ustadz. Terus sekarang ini dulu itu ada toko ya agak besar dan ramai sekali Bu, tokonya itu. Sekarang itu pastinya kan ada yang hutang, ada yang tidak. Terus diingatkan mungkin belum membayar, terus itu tokonya itu membuat tulisan di papan itu ditaruh di toko. Sekarang itu tokonya itu sepi seperti itu, tidak ada yang membeli, yang tidak hutang pun juga tidak membeli. Terus yang saya tanyakan itu bagaimana misalnya kita mempunyai angan-angan seperti itu, terus ingin membuka usaha kecil-kecilan dari modal misalnya 10 juta atau sampai 20 juta. Jikalau mengalami yang hal seperti itu, misalnya kan modalnya berkurang seperti itu Pak, agar kita tidak macet itu mengelolanya bagaimana? Pastinya kan berkurang, misalnya ada yang hutang terus belum bisa membayar seperti itu. Niku mohon segera. Ingatan malam pertanyaan dari saya, mohon maaf lahir dan batin atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Ibu Siti Uliati dari Banyuwangi. Bisnis sembako ini adalah bisnis barang pokok, di mana itu kebutuhan primer. Di mana kalau kebutuhan primer orang pasti banyak yang membutuhkannya. Jadi tadi dari cerita penjenengan, ada toko menulisi dilarang bon misalkan, itu bagus, saya dukung. Karena gini, kita bisnis itu hakikiyah itu ya apa yang ada kita rasakan, bukan gambar luar yang kelihatan kita ini berjalan. Banyak kita ini berbisnis, dagang, di luar itu kelihatannya kita ini bagus, gede tokonya, tapi kita nggak punya omset. Karena apa? Omset kita dimakan orang hutang itu. Padahal di dalam bisnis itu ada namanya, harus ada omset yang selalu berjalan. Ada sebuah alur usaha di mana usaha itu memang betul-betul punya penghasilan, bukan hanya punya nama. Itu sudah betul Bu. Jadi harus ditulis seperti itu. Itu depan saya ada toko sembako kakak saya. Itu ya di depan ada tulisan seperti itu. Mohon maaf dilarang bon. Itu ya betul. Satu, itu mendidik agar orang itu tidak senang hutang. Yang kedua, dari segi bisnis kita, ya bisnis itu kalau dihutangi repot Bu. Kita ini jualan, misalkan batine kita beras katakanlah 2.000, diutang sampai berbulan-bulan. Lah itu kita ya hanya memainkan modal pokok, kita nggak dapat hasil. Akhirnya apa yang terjadi? Kita dihutangi, akhirnya kita ini terprovokasi untuk hutang akhirnya seperti itu, untuk menutup
utangnya wong-wong neng awake dhewe. Ini enggak betul. Makanya yang betul ya harus tegas di awal. Nah, bisnis sembako itu kita atur polanya saja, Bu. Kalau kita mau bisnis di kampung, sekarang tuh trennya itu adalah teknologi. Trennya itu kita musuhnya itu adalah Indomaret, Alfamaret sebagai toko modern. Makanya kita harus bisa seperti toko tersebut, meskipun skalanya kecil. Nyun sewu, satu, dari tempat usaha. Harus usaha jenengan itu tempatnya itu dibuat yang jangan kumuh, nyun sewu ya. Jangan kumuh, harus bersih, harus rapi, mau ngecat jenengan cat sing ngewejreng ngoten, sing tuwepak, satu itu tips nih dari saya. Kemudian yang kedua, jenengan harus bisa melayani namanya delivery dan juga pick up atau layanan langsung. Karena kalau kita bersaing dengan toko modern atau toko yang sudah ada di situ besar, kalau jenengan itu polanya buat usaha sama dengan mereka, ya sulit, karena kita sudah bersaing dengan yang settle, yang sudah berjalan. Makanya jenengan harus buat inovasi. Inovasinya apa? Jenengan bisa melayani layanan antar dan layanan di tempat. Jadi usaha sembako jenengan misalkan ini bisa dikirim ke sana, basisnya jenengan pakai online. Nomor ini, ya saya pesan sembako sekian, nanti dibayar di sini. Di situ di nota itu jenengan tidak menerima bon, tidak masalah itu. Itu namanya ada aktiva lancar namanya. Kalau dalam pembukuan itu lancar kalau seperti itu, nggak ada yang hutang. Gitu, dengan polanya bisa melayani pemesanan, diantar langsung. Nggak apa-apa jenengan nyun sewu di sini rugi tenaga nggak masalah, karena jenengan sendiri dulu, jangan orang lain. Nah itu. Terus nanti jenengan ada jasa ongkirnya berapa, nggak usah terlalu banyak dulu, karena kita mencari pasar. Yang penting jenengan untung. Tenaga kasarannya nggak sah didol, disini nggak masalah di awal-awal usaha. Nggak apa-apa untuk mencari pelanggan, karena jenengan pemain baru di dalam sembako. Terus yang kedua, kualitas barang jenengan harus yang baik. Sembako ini utamanya beras, jenengan jangan nyari yang diputihkan dengan kimia dan lain sebagainya, itu jangan. Jenengan mungkin bisa lebih bermain kepada dua jenis, yang konvensional dan yang organik. Beras cari jenengan yang organik, memang agak mahal, itu untuk melayani orang-orang yang kaya, yang orang banyak duit, itu biasanya akan banyak laku di orang-orang yang punya duit. Itu organik, jenengan bisa melayani beras organik. Itu contohnya seperti itu. Dan varian yang lain jenengan cari sendiri. Itu sembako. Minyak dan lain sebagainya seperti itu jenengan bisa cari ke supplier yang variannya banyak. Minyak yang mungkin botolan, yang plastik, yang apa. Jenengan layani semua. Oke. Nah, intinya gini, dalam hal tata laksana jenengan itu operasional di lapangan, jenengan melayani tadi. Jangan pasif. Jenengan dodol menunggu orang datang, jangan. Jangan harus memanggil orang datang. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, promosi ya dibuatkan. Memanfaatkan medsos. Seperti Ibu tadi yang dari Lampung, itu sama. Harus kita menggunakan media sosial. Kalau jenengan ada rezeki lebih, bahasanya untuk iklan, jenengan iklankan. Iklan itu ya di medsos sekarang ini yang mudah. Kalau iklan di radio, wis kathah pun buatan mirong nih, radio, TV dan sebagainya jarang. Di medsos sekarang. Jadi harus seperti itu polanya. Jadi tadi perencanaan usaha jenengan matangkan, barangnya jenengan suplai yang bagus-bagus, tapi ada grade-nya. Beras itu ya ABC. Jenengan sampaikan, oh ini yang beras ini harganya sekian, agak begini, itu jenengan sampaikan saja. Tapi bisa melayani semua kalangan. Kalangan yang high itu bisa jenengan layani, yang tinggi-tinggi, yang orang yang biasa bisa jenengan layani, dan jenengan pastikan saya bisa mengantar. Seperti itu. Karena ini persaingan semakin ketat itu seperti itu. Saya itu layanan samsat, Bu. Saya sebagai agennya Bank Jatim Syariah itu kan samsat. Saya itu bayar pajak tahunan, seperti itu loh. Saya bersaing dengan samsat pusat. Caranya apa? Saya bisa antar jemput. Nah, itu STNK yang masih dalam jangkauan saya di Selopuro dan sekitarnya. Kemudian
Orang yang jual beli mobil itu kan kadang namanya masih orang, wes tau bayar neng aku rasa gawe KTP. Saya layani seperti itu. Itu maksudnya inovasi, usaha yang harus beda dengan yang lain. Seperti itu. Nah, jenengan monggo bisa jenengan konsep seperti itu. Ya, wawalam ngoten nggih, Bu. Oke, matur suwun Bapak Ustaz. Oke, kami. Ini Masih ada waktu, Bapak? Waktu Bapak. Oh, masih monggo silakan. Oke. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lorian di Bu Sus. Ini lanjutan dari Ibu Uli Yatin tadi Bapak yang membuka Oh, ya usaha Banyuwangi. sembako, nggih. Terus ini masalah modal Bapak. Seandainya kita kan modalnya kurang, terus akhirnya pinjam ke bank, sebaiknya minjam ke bank yang mana gitu Bapak? Bank BRI yang ada sekarang ada KUR seperti itu. Terus Bapak tadi ada yang di Jatim, Bank Jatim tapi yang syariah. Itu mana sebaiknya Bapak? Dan misalkan kita membuka usaha itu di kampung gitu, itu berapa modalnya gitu? Itu saja yang ingin, ya nggak terlalu besar, tapi intinya pengen membuka seperti itu. Matur Mbah Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Binti Solekah dari Madiun Bapak, tadi lupa. Oh, Bu Binti. Iya, matur Mbah Nuwun. Madiun. Jadi ngeten Bu nggih, ini saran dari saya. Usaha itu kalau bisa jangan dari hutang. Itu saran saya. Kenapa? Kalau hutang itu dijadikan modal pertama untuk usaha. Oke, kata orang-orang itu, wah lek utangan itu malah lek diutang malah sregep lek tandang gawe. Itu enggak seindah yang diungkapkan. Jadi itu enggak seindah yang dikatakan orang, karena orang itu melihat itu kebiar kita di luar. Caranya bagaimana, Bu? Satu tips dari saya, membuka usaha itu jangan dari utang, tapi dari menjual aset yang kita miliki. Gak usah pinjam kepada saudara dan lain sebagainya, nanti entah-entah itu tukaran. Itu sudah fakta di lapangan seperti itu. Jangan nyun sewu, usaha dari kecil dulu, Bu. Kalau nggak bisa kita ini usaha pakai bidak tadi, jangan usahanya online saja. Di rumah, usahakan ya dari rumah saja. Misalkan jenengan tadi sembako, nggak apa-apa. Jenengan nyetok kecil di rumah, online, kita antar. Nggak usah punya toko. Jenengan hanya pasang tulisan, hanya pasang banner saja. Itu dimulai dari modal kecil bisa, Bu. Dan bahkan tanpa modal pun bisa. Tanpa modal itu gimana? Ya jualah tadi, jenengan menjualkan dulu. Nah itu, tadi seperti tadi, dropship atau reseller. Nah itu seperti itu. Kalau jenengan pengen usaha sembako, ya, dengan contoh nih usaha sembako, jenengan cari pedagang beras yang paling besar di situ, ya toh. Di situ orang pedagang itu dinego, Bu, Pak, kulo tak ngewangi ngedol nih, kulo jenengan paringi badi kira-kira beras iki pinten, kulo jualkan. Jenengan main di online aja dulu. Setelah jenengan itu mahir dengan sistem jual beli itu, gitu, jenengan tabungkan sedikit, dan jenengan bisa melihat bahwa jenengan sudah bisa dagang satu. Yang kedua, jenengan sudah bisa membedakan antara omset, hasil, dan lain sebagainya. Aktiva lancar, pasifa, jenengan sudah paham. Oke lah, jenengan upama berhutang. Itu kalau menurut saya, ya boleh, tapi jangan banyak. Itu. Karena jenengan sudah bisa melihat kekuatan jenengan, kekuatan bayar, kekuatan ngangsur, jenengan sudah bisa. Tapi kalau jenengan itu newbie sebagai pemula, jangan sekali-kali main ke bank. Baik itu bank syariah pun saya tidak menyarankan. Karena kalau utang ke bank itu ya meskipun syariah, nagihnya ya podo karo konvensional. Wah, mumet. Nah itu makanya kata sabda Rasul itu, hutang itu ya nggak bisa menyenyakkan tidur di malam hari, menggeliasahkan di siang hari, membuat malu di siang hari, itu betul. Jadi ini Bu, untuk startup usaha, jenengan yang penting menumbuhkan jiwa kewirausahaan dulu, menumbuhkan jiwa dagang dulu. Setelah jiwa dagang jenengan tumbuh sedikit demi sedikit,
jenengan oke lah mencari investor pihak lain. Saran saya jangan ke bank investor itu. Teman yang dipercaya nggak masalah, tapi yang punya karakter yang bagus, jenengan juga harus amanah. Jenengan pun ketika hutang ke temannya, itu juga jangan hutang, ajak aja kerjasama, mudorobah gitu. Tapi untuk kepercayaan, jenengan punya BPKB, jenengan suruh bawa dia untuk kepercayaan. Kalau aku lek usaha aku iki aku istilahnya itu tidak bagus karena kesalahan saya, wis ikut BPKB sama kowo nggak masalah. Itu nggak masalah. Akadnya itu sebetulnya bukan bukan rohen, bukan gade, tapi itu sebetulnya untuk kepercayaan saja, mudorobah itu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi tolong seperti tadi, jangan kayak saya dan teman saya. Saya ngingu pitik 100 ekor karena PDE duwe duit, dia 1.500 ekor. Akhirnya apa yang terjadi ketika kena gumboro bareng-bareng, itu saya bisnis itu tahun 2011. Nah itu jomplang. Saya mungkin rugi sekitar 3 juta, 4 juta. Paling hilang sepeda motor 1 lah. Tapi beliau, ya akhirnya nendi-nendi, dicari orang, karena itu juga duitnya bank ternyata sebagian. Nah itu, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena usaha itu biar berimbang, yang kita pikirkan jangan untungnya. Kita juga harus berpikir kayak untung kan, seperti itu. Itu untuk menengahi ya nafsu kita ketika kita ingin cari untung. Nah, caranya seperti itu. Saya kembalikan lagi, jenengan usaha sistem online saja, reseller saja dulu, jangan bermain bank. Kalau nanti pengen mencari dana pihak lain, itu dana yang orang yang jenengan percaya, terus jenengan juga sudah bisa dipercaya, maksud saya di sini juga, dan jenengan mempresentasikan usaha ini punya omset sekian, faktanya saya berjalan sekian 6 bulan sudah punya hasil sekian, engkau bagi hasilnya sekian, kita akadnya mudorobah, wes ngoten mawon. Itu enak gitu. Nah, kalau sudah besar lagi, jenengan harus tanya kepada orang di sekeliling jenengan yang sudah pernah hutang bank. Jenengan konsultasi, biar rasanya begini. Yang jelas enak itu jangan hutang. Kayak seperti itu. Itu memang menggiurkan kalau hutang itu. Bahaya nanti, karena hutang itu kadang ada kita keperluan mendesak, asalnya ingin produktif, akhirnya konsumtif. Itu godaannya kita itu seperti itu sebagai pengusaha. Mestinya hutang untuk produktif, bergeser ke konsumtif. Kita cari alasan, rapopo titik hutang 50, sen 10 tak ganti motor yang ini. Itu pasti ada Bu, godaan seperti itu. Padahal itu salah banget. Kenapa? Karena kita hutang harus produktif, bukan konsumtif. Kata nggih Bu, wallahu alam. Sampun siang sampun setengah 12. Kita lanjutkan. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau Ustadz Agus Jamzuri yang telah sabar menerima pertanyaan yang dari kami yang ada di Taiwan. Mudah-mudahan telah panjenengan dados jadi maslahat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin ya Allah. Nggih, nyuwun barokah doanipun apa? Ngaten. Nggih. Monggo bismillah, sarang-sarang khusyuan wa huduan. Kita kosongkan pikiran dari urusan dunia, kita hanya menuju kepada Allah. Semoga doa kita bersama berjamaah ini diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah
إلا آمين يا قضيتها الله. يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا آمين يا الله. صغارا ربنا آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada salah silap kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran dari Allah. Dan saya pribadi. Sekali lagi alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.